Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina ala fitratil Islam bi kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi wa nazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya alhamdulillah, pada siang hari ini Allah mempertemukan kita, dan insyaallah setiap hari kita sudah bertemu melalui doa-doa kita bersama. Dan alhamdulillah juga kita dipertemukan di tempat-tempat yang baik oleh Allah. Suatu harapan besar di hadapan Allah, semoga Allah nanti mempertemukan kita kembali untuk sama-sama bisa melihat indahnya wajah Allah dan hidayah sunnah Rasulullah. Insyaallah kajian kita tentang herbal yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum kita melanjut kepada kajian herbal, di dalam kajian tentang dunia kesehatan, kita akan menilai bahwa tubuh memiliki waktu piket. Kalau keamanan ada jadwal piket, atau kita juga ada sholat 5 waktu. Nah, ternyata tubuh juga punya waktu, di mana waktu itu adalah waktu piket mereka. Jadi ketika ada orang itu sakit di waktu piket organ tersebut, nah berarti masalahnya adalah organ tersebut. Kenapa? Piket ada kecolongan maling masuk ke dalam rumah. Ya, jadi sebelum kita bicara tentang herbal yang ada di sekitar kita atau di dapur rumah kita, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa dapurmu adalah lambungmu. Ya, kalian mau sehat, dilihat dari dapurnya, dari apa yang kalian makan. Apa yang kita makan, lihat dari dapur kita lagi. Ya, ada rumah yang super mewah mengundang kita untuk makan malam di sana. Tapi gitu kita lihat di dapurnya berantakan, jorok, ada banyak tikus, kita pasti tidak yakin mau makan di sana. Nah, maka ketika Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa lambungmu itu adalah dapur. Ya, yang menentukan kesehatan kedepannya kalian adalah apa yang kalian makan, yaitu dapur itu sendiri. Nah, tubuh memiliki jadwal piket. Yang pertama, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Di sini adalah usus besar kita bekerja secara maksimal. Ya, jadi piket keras, piket berat usus besar. Makanya pada saat jam 7 pagi, ya, sampai jam 5 itu biasanya orang yang sehat itu pengen buang air besar. Ya, jadi jam 5 pagi, ya, jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu adalah waktu piket usus besar kita. Ya, waktu piket usus besar kita. Lalu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi ini adalah waktu, kalau ini adalah usus besar, ini adalah lambung. Lambung kita piket bekerja, maka perlunya ada sarapan. Nah, waktu jam 7 jam 9 ini kita akan mendeteksi kalau lambung kita sehat atau tidak. Caranya sederhana. Malam makan banyak, makan sekenyang-kenyangnya, terutama makan telur atau makan daging atau makan ikan yang banyak. Ya, setelah itu tidur. Jarak 1 jam setelah makan tidur. Ya, nanti pada saat jam 7 pagi jam 9, ya, pada saat bangun dari tidur biasa badan udah sakit semuanya dulu. Nah, jam 7 sampai jam 9 ngantuk. Kenapa? Karena pada saat malam yang seharusnya lambung istirahat, kita suruh bekerja. Pada saat dia bekerja, jadi istirahat. Makanya banyak orang ngantuk jam 7 sampai jam 9 karena pola makan sering dirubah. Malam hari mesti makan. Ya, maka dalam kajian At-Tibbun Nabawi, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita 4 jam sebelum tidur itu tidak boleh makan yang berat. Ya, jadi kalau mau ya makan pisang, makan gandum, ya, sereal-sereal yang biasa kita beli, boleh. Buah-buahan sangat dianjurkan. Ya, tapi makan daging, makan telur, ya, makan ikan 4 jam sebelum tidur itu terakhir. Nah, lalu jam 9 pagi
sampai jam 11.00 itu adalah limpah kita bekerja. Ya, limpah kita bekerja. Nah, nanti kita baru bahas tentang herbalnya. Nah, jam 11.00 sampai jam 1.00. Nah, ini jantung kita bekerja. Nah, maka ada satu dalil yang menyatakan istirahat itu sebelum zuhur. Ya, dulu kita pernah bahas dalam kajian yang awal bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada itu kita tidur sebelum zuhur. Ya, makna tidur sebelum zuhur itu bukan harus melentang atau tengkurap, tapi mengistirahatkan tubuh sejenak. Yang mengistirahatkan tubuh sejenak. Kenapa? Karena pada saat itu ada limpah dan jantung lagi bekerja maksimal. Ya, jadi istirahatkan sehingga oksigen ke otak kita baik. Ya, jantung memompa baik, jantung yang mempengaruhi tentang emosi, jantung yang mempengaruhi tentang kebahagiaan, jantung yang mempengaruhi tentang amarah, nah semua adalah organ jantung. Maka ketika dia istirahat sebelum zuhur, maka dia akan memberikan energi yang kuat. Maka dalam suatu penelitian, orang yang tidur sebelum zuhur, maka orang tersebut akan terhindar dari penyakit jantung seumur hidupnya. Ya, ini salah satu penelitian di beberapa universitas, termasuk di Thailand. Di Thailand Selatan itu ada salah satu kuil lotus di sana. Ketika saya belajar, ternyata kebiasaan para biksu itu tidur atau meditasi sebelum matahari pas di atas kepala. Ya. Lalu ada waktu lagi, di mana waktu jam 5 atau jam 3, jam 15 sampai 17.00 ini ginjal lagi kuat. Ya, ginjal kita kuat. Maka ada dalil yang melarang kita itu tidur pada saat asar. Ya, tidur pada saat asar. Maka orang yang tidur pada saat asar, ya orang tersebut seperti orang gila atau linglung. Ya, seperti orang linglung, seperti orang bingung. Ya, orang tersebut udah bangun pada saat malam atau siang atau pagi. Nah, maka Rasulullah SAW menganjurkan tidak boleh tidur setelah asar. Ya. Nah, dari jam-jam 3 ini, maka baru kita pelajari tentang herbal yang ada di sekitar kita. Yang sangat sederhana begitu. Kondisi Jakarta sudah mulai hujan. Ya. Kasus demam berdarah sangat banyak, karena di WA saya kasus demam berdarah itu banyak sekali. Nah, herbal apa yang tepat buat demam berdarah? Selama ini kita memahami tentang herbal yang tepat itu adalah jambu, ya, jus jambu. Nah, kalau kita lihat dari jam-jam tersebut, ya, herbal yang tepat sebenarnya bukan buah jambu, tapi adalah daun buah jambu. Ya, daun buah jambu yang diambil pada saat jam 11 sampai jam 1 siang ini jauh lebih berkhasiat daripada buah jambunya. Ya, jam 11 sampai jam 1 siang. Ya, ini bukan klinik. Ya, di dalam dunia herbal, baik itu dalam dunia tanaman, bahwa pada saat jam 11 sampai jam 1 siang puncaknya fotosintesis. Ya, puncaknya fotosintesis itu pada saat jam 11 sampai jam 1 siang. Maka asupan mineral-mineral yang ada di dalam tanah yang diserap oleh silem atau akar-akar, ya, dia berada di puncak-puncaknya daun, di pucuk-pucuknya daun. Nah, makanya ada kode bagaimana kita bisa mengkonsumsi herbal supaya berkhasiat maksimal. Kalau herbal tersebut adalah herbal yang memiliki hijau daun, maka diambilnya secara maksimal itu jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau herbal yang memiliki hijau daun, ya, misalnya di rumah nggak ada daun jambu, adanya daun cincau, atau ada binahong, atau ada pegagan. Nah, silahkan diambil tepat jam 11 sampai jam 1 siang. Ya, ini pernah kita adakan penelitian. Ya, pada saat jam 11 sampai jam 1 siang tanaman fotosintesis maksimal. Jam 1 sampai jam 3 tanaman istirahat. Akhirnya kita setel musik. Ya,
Kita buat satu greenhouse, kita kasih musik, ternyata orang istirahat, tanaman istirahat itu butuh relaksasi. Waktu itu kita tes dengan musik-musik, satu musik jazz. Ya, jadi bunga ros merah sama-sama satu family, kita kasih yang satu adalah musik jazz, yang kedua musik rock, yang ketiga musik dangdut, yang ketiga kontrol. Nah, selama satu pekan, selama satu minggu, kita lihat keluar bunganya. Nah, ternyata bunga ros merah yang musik jazz itu warna merahnya soft, ya, berlapis. Nah, yang musik rock loren, jadi bintik-bintik merahnya. Nah, padahal itu sama-sama dari keluarga yang sama. Nah, musik dangdut hampir mendekati musik jazz tadi. Nah, ini menandakan bahwa manusia dengan tanaman menjadi satu kesatuan kuat, menjadi satu kesatuan kuat. Mana buktinya? Mau tidur, bapak atau ibu berantem dulu. Coba bangun tidur, badannya sakit semuanya apa tidak? Ya. Mau tidur mesti mikirin utang. Bangun tidur pasti pikirannya juga gak karu-karuan. Nah, tapi mau tidur, makanya ada adab tidur yang dianjurkan oleh Rasulullah. Selain mu'awwijatain salasa, yaitu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, diusapkan di seluruh tubuh. Apa kata Nabi? Sesampainya tangan-tangan kalian, lalu senyumlah pada tubuh kalian. Kalau mau tidur mesti ngomel, kelas bangun tidur sakit semuanya badannya. Karena diawali dari sesuatu yang buruk. Nah, begitu juga dengan tanaman, begitu juga dengan organ tubuh kita. Ya. Ketika kita memperhatikan hanya jantung saja, jantung kita kasih makan, ya, dari kedelai, karena jantung suka kedelai. Ya, kita kasih kedelai, jantung senang. Tapi yang namanya ginjal benci. Ya. Organ memiliki rasa yang mereka sukai. Contoh, kita bicara tentang hati. Hati kesukaan rasanya asam. Ya, makanan yang asam salah satunya adalah, atau minuman yang asam itu salah satunya kesukaan hati. Jadi mereka kesukaan. Nanti kita tinggal mau buat herbalnya apa silahkan. Yang kedua, kalau kita bicara hati, maka setelah itu kita bicara jantung. Ya. Kita lihat, kalau hati sukanya asam, ya, jantung dengan paru-paru salah satunya dia sukanya pedas. Ya. Tapi ingat, pedas berlebihan juga bermasalah buat mereka. Ya, ini dengan paru-paru nanti menjadi satu kesatuan. Ya, jadi jantung dan paru-paru sukanya pedas. Nah, lambung sukanya apa? Manis. Maka buka puasa dengan yang manis. Sakit lambung, Rasulullah SAW mengatakan madu. Ya, nggak ada misalnya sakit lambung Rasulullah menganjurkan cuka. Ya, walaupun dalam Ibnu Nabawi cuka dibahas khusus babnya. Ya, jadi untuk diet, bangun dari tidur, madu dengan cuka. Ya, ada Rasulullah memberikan beberapa riwayat tentang cuka. Ya, cuka dihalalkan. Ya, jadi kan fermentasi, betul, cuka fermentasi, tapi fermentasi yang dihalalkan karena asam asapnya hancur menjadi asam laktat. Di sana fermentasinya menggunakan bakteri. Ya, jadi lambung dalilnya manis, sukanya manis. Jadi kalau kita suka yang manis, lambung kita baik, tapi pedasnya kurang, nanti jantung sama paru-parunya kurang. Ya, jadi pedas bagaimana? Kalau terlalu pedas, lambungnya masalah. Jadi menjadi satu kesatuan. Mereka saling mengisi satu sama lain, bisa saling menghidupi, bisa saling melukai, atau bisa saling mematikan satu sama lain. Itu adalah organ tubuh kita. Yang terakhir ada ginjal. Ginjal sukanya asin.
ginjal sukanya makanan asin. Asin berlebihan masalah dengan jantung. Ya, darah dagingnya naik. Ya, makanya tetap semuanya ada batasan-batasan yang diajarkan. Ya, maka ketika Al-Quran mengangkat makan dan minumlah tidak berlebihan. Ya, jadi semuanya kembali kepada batasan-batasan normal. Nah, lalu herbal apa yang ada di dapur kita? Yang paling mudah adalah kayu manis. Di antara kita pasti semuanya paham tentang namanya kayu manis. Kayu manis atau cinnamon. Ya, di Indonesia ini penghasil kayu manis terbesar. Itu di daerah Jambi, di daerah Kerinci. Itu banyak sekali, dan bahkan tadinya pucuk-pucuk atau bunga-bunga kayu manis itu dibiarkan begitu saja. Nah, ternyata pada saat kita ambil bunga-bunga kayu manis itu, kita urai, ternyata mengandung madu yang cukup bagus. Nah, sekarang lebah-lebah itu kita kirim ke sana untuk menghasilkan madu kayu manis. Nah, ketika kita bicara tentang kayu manis, di beberapa negara-negara yang berkembang, mereka selalu mencampur yang pertama kayu manis itu dalam teh atau minuman pagi. Ya. Misalnya satu cangkir teh, mereka gunakan setengah sendok teh, ya, itu bubuk kayu manis. Untuk apa? Sekarang kita bicara kayu manis plus teh. Teh memiliki flavonoid atau antioksidan. Kayu manis punya sifat sebagai pemanas tubuh. Ya, jadi sifat kayu manis itu panas. Ya, sifat kayu manis itu panas. Nah, ketika sifat panas ini bertemu dengan antioksidan, maka antioksidan itu bisa lipat ganda. Jadi sebagai antioksidan di dalam tubuh. Jadi ketika tubuh kita drop, sakit, antioksidan dalam tubuh lemah, kita minum teh dengan kayu manis, maka dia memiliki percepatan untuk melipat gandakan antioksidan di dalam tubuh. Jadi dia akan regenerasi tubuh, regenerasi sel akan lebih cepat. Ya, pada gitu membakar lemak-lemak yang ada pada pembuluh-pembuluh darah, kayu manis sangat efektif. Ya, jadi kayu manis kita bisa jadikan serbuk kayu manis, atau kalau sulit bapak atau ibu ada kayu manis, satu buah kayu manis kita celupkan saja di dalam madu. Jadi ketika minum teh nanti tinggal ambil 1 sendok makan madunya, diaduk sudah cukup. Ya, karena kandungan kayu manis yang ada di batang kayu manis sudah menyatu dengan madu. Ya, jadi tidak sulit dibandingkan dengan kita sibuk untuk menghaluskan atau beli bubuk kayu manis. Belum tentu bubuk kayu manis itu murni 100% kayu manis, nanti campuran tepung atau yang lainnya. Nah, maka yang lebih mudah adalah 1 batang kayu manis simpan di dalam madu. Dan kalau di rumah ada madu 1 kilo, masukin aja 1 batang kayu manis dan biarkan selama 3-4 hari dulu. Baru setelah itu minum teh dengan madu kayu manis tersebut. Ya, jadi kalau di rumah ada madu, silakan gunakan yang sederhana. Nah, lalu untuk apa lagi? Tadi sebagai antioksidan. Yang kedua tadi melancarkan peredaran darah. Itu fungsi kayu manis. Ya, mau bikin kopi kasih kayu manis, silakan. Ya, kopi dengan kayu manis juga cukup bagus. Ya, udah itu mau minum tadi madu dengan kayu manis, silakan. Teh dengan kayu manis, silakan. Ya, tidak ada larangan di sini tentang masalah mencampur kayu manis dengan teh atau kopi. Nah, melancarkan peredaran darah, membakar lemak, ini fungsi dari kayu manis. Ya, lalu apa lagi herbal yang ada di dapur rumah? Nah, kita bisa sharing. Yang paling mudah lagi adalah kunyit. Ya, kunyit ini herbal yang ada di sekitarnya. Kunyit memiliki anti racun yang kuat. Jadi bapak atau ibu kalau punya hewan peliharaan,
yang lagi sakit, dia selain memiliki anti racun, dia juga memiliki ya penurun panas. Itu fungsi kunyit. Ya. Setiap umbi-umbian dia punya anti peradangan, dia punya sifat seperti paracetamol, menurunkan panas. Ya, jadi antibiotik alami itu ada pada kunyit. Ya. Nah, kalau kita dari warnanya kunyit, satu kuning, ya, kuning dia akan menyukai satu organ tubuh kita yang namanya liver. Ya, jadi kunyit temulawak itu adalah kesukaan organ kita yang namanya liver. Jadi parut kunyit, peras, ya, dicampur dengan air hangat atau dicampur dengan madu diminum. Jadi bikin jadwal misalnya seminggu sekali. Ya, ini sangat efektif untuk menguatkan liver. Jadi anak-anak yang nafsu makannya kurang dikasih kunyit bisa nafsu makannya muncul. Ya, jadi herbal-herbal yang ada di dapur rumah kita yang biasanya kita tidak pernah anggap, ya, tapi ternyata mereka berkhasiat. Ya, jadi kunyit. Jadi silahkan diparut. Kunyit diparut, diperas, airnya diambil, ya, kasih madu juga boleh karena madu sebagai antibakteri. Khawatir di dalam kunyit itu masih ada bakteri-bakteri yang hidup. Nah, dengan adanya madu dia steril, ya, dia bersih. Nah, maka herbal-herbal ini mulai dari sekarang, ya, kita coba mulai peduli terhadap diri kita. Ketika organ-organ tubuh kita tadi suka rasa asam, organ tubuh kita tadi suka rasa pedas, organ tubuh kita lain suka rasa asin. Nah, penuhi kesukaan mereka dengan apa? Bikin jadwal. Hari ini saya coba makan pedas, ya. Besok saya coba makan manis. Nah, berusaha sehingga seluruh organ tubuh kita perhatikan tidak hanya satu. Nah, contoh ada orang saya sukanya pedas. Setiap hari saya kalau makan pedas saya tidak mau makan. Nah, nanti apa? Sama dengan orang yang punya anak 5. Umi sama abinya atau ayah sama ibunya hanya mencintai atau hanya sayang sama satu yang paling kecil. Apa yang terjadi? 4 anak ini protes. Kamu tuh anak Adi, anak Umi. Ya, akhirnya musuhan terus. Nah, begitu juga dalam organ tubuh. Maka apa pesan dari para ulama? Ketika kalian sakit, minta maaflah kepada organ-organ tubuh kalian karena kalian telah menzalimi organ-organ kalian sendiri. Nah, maka ada bab penyembuhan. Ya, ketika kita sakit, misalnya sakit jantung, minta maaf. Selama ini kita zalimi jantung kita. Nah, selama ini hak-hak dari jantung itu kita biarkan. Nah, makanya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas biasa terhindar dari berbagai macam penyakit karena tubuhnya itu merespon, tidak ada hasad, tidak ada dengki, ya, tidak ada iri, maka dia akan terbebas dari penyakit. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya harapkan kita banyak tanya jawab karena saya juga nggak tahu temanya tentang herbal yang ada di sekitar atau dapur rumah kita, karena itu banyak sekali, ya, termasuk cabai itu adalah bagian dari herbal juga, ya, cabai juga bisa untuk paru-paru baik, ya, jadi ada juga madu cabai, ya, di Rusia itu yang paling terkenal madunya adalah madu cili, jadi madu dari bunga cabai. Dan itu harganya cukup mahal dan biasa diminum ketika musim salju, yang jadi sebagai pembakar, pemanas, dan itu mahal sekali. Madu Manuka Selandia masih kalah dengan madu cili. Ya, kalau di Kanada madu yang terkenal ada Clover, itu musim salju, jadi dipanen ketika musim salju juga. Jadi madunya unik, jadi beku, nanti dibiarkan cair, nanti beku lagi sendiri. Ya, mereka punya sifatnya. Ya, jadi banyak madu di sekitar kita, banyak bunga di sekitar kita, termasuk bunga-bunga yang ada yang sering kita gunakan sebagai rempah-rempah di dapur rumah kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, yang untuk demam berdarah tadi, jambu klutuk atau jambu air atau jambu apa jenisnya Pak Ustaz? Tolong dijelaskan lebih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, dalam riwayat itu dikatakan adalah jambu biji.
safarjal. Safarjal itu adalah jamu biji. Ya, di Saudi atau di Timur Tengah itu nggak ada jambu air. Ya, jadi dalil tentang jambu itu adalah jambu biji. Ya, jadi tidak mesti apakah yang warna merah atau yang biasa. Ya, silakan. Jambu biji mau yang merah atau yang biasa fungsinya sama. Ya, tinggal nanti kalau masalahnya dengan trombosit memang lebih bagus yang mengandung warna merah karena berkaitan dengan darah. Ya, jadi untuk penderita DBD tadi, herbal yang paling sederhana adalah madu plus pucuk daun jambu biji. Ya. Lalu untuk menambah stamina-nya bagaimana? Kemarin kajian kemarin sudah kita bahas tentang madu yang di-shake. Ya, air mineral kita kocok, kita kasih madu. Nah, itu sama dengan cairan infus. Jadi kalau misalnya anak tersebut belum sempat diinfus, maka buat cairan madu tadi tapi dikocok sekencang-kencangnya sampai keluar busanya. Nah, diminumkan kepada anak, itu sama dengan cairan infus. Jadi beda madu yang diaduk sama madu yang di-shake. Ya. Nah, itu untuk penderita DBD. Tapi perlu dipahami bahwa trombosit sekali turun dia tetap turun. Tapi kalau sudah naik 1 poin itu baru bisa didongkrak lebih cepat. Nah, salah satunya didongkrak lebih cepat tadi, ya, dengan madu dengan pucuk daun jambu. Bagaimana dengan kurma? Kurma sangat efektif. Lalu bagusan mana sari kurma dengan buah kurma? Saya sangat menganjurkan jauh lebih bagus buah kurmanya. Ya, jauh lebih bagus buah kurmanya. Kenapa? Karena sebagus-bagusnya sari kurma yang beredar di kita itu masih dicampur dengan glukos tambahan. Ya, jadi kalau yang lebih bagus mana? Jelas kurma yang masih segar atau kurma murni. Ya, caranya bagaimana? Direndam air panas kurmanya supaya kulit kurma yang keluar itu lunak, baru di blender. Nah, itu buat diminum oleh anak atau keluarga kita yang kena DBD. Ya, karena kurma juga sangat membantu untuk meningkatkan trombosit. Nah, apalagi? Ini silahkan nanti cari yang paling mudah. Nah, kurma dan susu kambing. Ya, kurma dan susu kambing itu percepatannya lebih dibandingkan dengan kurma berdiri sendiri atau susu kambing berdiri sendiri. Ya, diminumnya jam berapa? Nah, diminumnya kita kembali pada saat sistem organ tadi bekerja. Yang pertama jam 9 sampai jam 11.00, jam 11.00 sampai jam 1. Nah, dan jam 15.00 sampai jam 17. Ini organ yang berkaitan dengan darah semuanya bekerja. Ya, jadi kita mau ambil jam 9 untuk minum pagi, silakan. Kita ambil jam 1 untuk minum siang, silakan. Kita ambil jam 3 atau jam 5 untuk minum sorenya, silakan. Yang pasti waktu-waktu 3 ini adalah waktu yang berkaitan organ yang berkaitan dengan darah itu sendiri. Ya, ginjal mempengaruhi sumsum tulang belakang. Ya, sumsum tulang belakang nanti mempengaruhi tentang sel darah. Ya, jadi minum herbalnya waktu-waktunya jam sekian. Ya, termasuk juga penyakit yang berkaitan dengan darah, kanker darah, minum herbalnya tepatnya juga waktunya jam sekian. Ya, darah tinggi, gula darah, nah itu juga minum obatnya waktu-waktu yang berkaitan dengan darah. Ya, nanti beda dengan paru-paru lain lagi. Mungkin itu Pak. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya herbal yang efektif buat penderita diabetes karena ada orang tua yang sudah diabetes. Laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan laki-laki, ada yang orang tua saya juga ada yang perempuan. Herbal yang efektif buat diabetes. Asal dari mana? Kalau buat mertua dia dari Jawa Tengah. Ya.
Jawa Tengah. Ya. Jadi satu, kenapa saya tanya laki-laki dan perempuan, dan yang kedua asal. Ya, karena asal ini kembali kepada kebiasaan orang tersebut. Indonesia ini punya 100 suku misalnya, maka formulanya juga harus 100 formula sesuai dengan suku-suku mereka. Ya. Tadi malam saya baru berdiskusi dengan salah satu budayawan. Nah ternyata mainan anak-anak itu seluruh dunia yang paling banyak itu adalah Indonesia. Ada 2.500 mainan anak-anak. Saya katakan herbal juga paling banyak adalah Indonesia. Ya, kekayaan tentang fauna di Indonesia, ya flora dan fauna itu kita terbesar setelah Brazil. Ya berarti memungkinkan herbal kita juga terbesar. Tapi permasalahannya banyak yang tidak menyadari. Ya. Nah, kalau kita lihat diabetes biasanya kaitannya satu, ini pankreas bermasalah yang jelas. Pankreas bermasalah, dia tetap dibutuhkan manis untuk mensupport menghasilkan insulin. Nah, manis yang biasa diberikan untuk pankreas ini kebanyakan adalah biasa pemanis buatan. Kalau penderita diabetes dikasih pemanis, itu pemanis buatan, itu yang namanya aspartam. Nah, tanpa disadari, aspartam itu sendiri adalah merusak fungsi pankreas. Makanya dalam kajian atau penelitian terbaru, penderita diabetes tetap dianjurkan boleh meminum gula atau pemanis lainnya. Nah, maka gula yang direkomendasikan adalah salah satunya adalah gula aren. Ya, tetap dibutuhkan untuk apa? Membantu pankreas untuk menghasilkan insulin. Ya. Nah, berikutnya, karena pankreas itu kesukaannya rasanya pahit dan getir. Getir tahu ya Pak ya? Agak-agak kesat. Nah, maka herbal yang suka untuk pankreas ini, satu, kalau di Jawa itu biasa adalah bisa sambiloto. Ya, temulawak ini juga bisa, silakan cari yang mana. Ya, diabetes sangat efektif. Nah, ada lagi, kalau dia di sekitar Jawa itu sering nemuin namanya pohon meniran. Tahu meniran? Meniran itu dia tanamannya kecil, ya. Ya nanti di sini ada seperti yang gantung-gantung. Ini daunnya kayak daun asem, kayak majemuk, tapi di sini dia nanti ada gantung-gantung buahnya itu. Nah, biasa sering banyak di selokan-selokan. Nah, meniran. Nah, meniran ini sangat efektif untuk mengatasi diabetes. Caranya bagaimana? Ya kita ambil kira-kira ya 50 gram itu dari daun, batang, akar semuanya, yang kita rebus. Ya kita masak. Ya, 3 gelas air menjadi 1 gelas. Ya, diminum 1 gelas itu pagi dan sore. Ya, ini sangat membantu daun meniran. Nah, kalau diabetesnya sudah menghasilkan luka yang parah, ada herbal yang sangat baik. Nah, itu kalau di Jawa itu, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur sering mendengar pete Cina. Ya, nah tapi permasalahan pete Cina ini satu, ya sifat yang baik untuk diabetesnya akan rusak kalau dia bersentuhan dengan logam. Ya, jadi ketika kita mau jadikan pete Cina itu untuk obat diabetes, kita jadikan teh atau kita jadikan kopi atau minuman harian, nah itu syaratnya satu, tidak dipanasi dengan logam atau tidak diaduk dengan logam. Ya, karena pete Cina itu rusak dengan logam sifatnya. Ya, jadi beberapa herbal itu ada yang sukanya dingin, ada yang sukanya panas, ada maunya sentuhan dengan tanah, ada yang mau sentuhan dengan api, ada yang mau sentuhan dengan logam, ada yang benci terhadap logam. Ya, jadi kalau ada pete Cina disangrai pakai dari tanah itu, tanah liat atau apa disangrai. Nah, udah agak hitam, digiling halus, nah itu jadikan minum harian. Nanti itu lukanya cepat kering.
Ya, itu untuk diabetes. Ya, jadi diabetes itu banyak herbal. Nah, salah satunya yang mudah lagi adalah habatus sauda. Nah, habatus sauda sifat getir dan pahitnya itu memang membantu untuk diabetes. Ya, minyak habatus sauda. Ya, jadi sehari diminum 2 kali, 1 sendok teh, 1 sendok teh. Cukup. Nah, terapinya yang sederhana injek batang sapu. Yang kajian lalu pernah kita angkat. Nah, pankreas itu posisinya ada di sini. Jadi pankreas itu posisinya itu di sini. Ya, maaf. Ya. Jadi batang sapu kita injek, nah lama di situ. Dilamain. Nah, itu merangsang organ pankreas. Jadi ketika herbal itu masuk memberikan stimulus pada organnya, nah ini dirangsang dari sarafnya sampai organnya supaya cepat bekerja. Ya, itu organ pankreas. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukan herbal penderita asam urat. Herbal penderita asam urat. Rasulullah SAW pernah membahas tentang penyakit asam urat ini jauh sebelum dunia medis membahasnya. Di dalam dunia medis ditemukan asam urat itu adalah tahun 5 Masehi dengan dikatakan penyakit para raja. Jadi karena makanannya enak-enak dan asam urat. Tapi Rasulullah SAW sudah pernah mengingatkan sahabat tentang satu penyakit yang berbahaya, yaitu namanya penyakit irqun nasa. Penyakit irqun nasa adalah penyakit persendian yang terjadi pengkristalan di dalam persendian kita. Ya, apa katanya? Kata Nabi, hati-hatilah kalian kepada penyakit irqun nasa yang ciri-cirinya dari pinggang turun terasa panas sampai ke bawah, lalu balik pindah ke pinggang sebelah kiri dan terjadi nyeri yang sangat luar biasa. Nah, obatnya kata Nabi, pinggang sebelah kanan dari domba Arab. Pusing dari domba Arab. Ya, pinggang dari domba Arab, sebelah kanan dari domba Arab. Kita ada domba Afrika ini saat ini. Ya, kenapa? Ya, bahwa domba yang digembala, domba yang dilepas begitu saja, sama domba yang di kandang itu kandungan nutrisinya beda. Ya, domba yang digembala memiliki vitamin B kompleks yang sangat tinggi karena diatur. Ya, domba yang dilepas tidak memiliki vitamin B kompleks yang tinggi, sama dengan domba yang di dalam kandang. Nah, vitamin B kompleks itu yang berfungsi untuk menghancurkan asam-asam yang mengkristal di dalam persendian, dijadikan asam manfaat lagi di dalam tubuh. Ya, tapi kita tidak usah bicara domba susah. Ya, nah lalu dalam herbal apa? Nah, dalam herbal satu yang pertama terapinya itu dilakukan bekam. Ya, bekam jam berapa yang paling bagus terhadap penyakit asam urat? Kita lihat dari ciri-cirinya. Yang pertama kan dari pinggang. Pinggang turun terasa panas. Nah, kembali kepada dalil bahwa ketika waktu duha adalah menginfakkan semua persendian kita kepada Allah, maka waktu bekamnya yang paling bagus untuk asam urat adalah waktu duha. Tidak mungkin ketika kita habis sholat duha sudah kita infakkan persendian kita kepada Allah, Allah biarkan rasa sakitnya. Nah, titiknya di mana? Pinggang kita ambil, 4 jari di atas lutut kita kanan kiri dan 4 jari di bawah lutut kita kanan kiri. Karena sumber pengkristalan itu biasa ada di sana. Ya, itu kita ambil. Nah, lalu habatus sauda kita panaskan, ya, pakai kompor atau pakai lilin, 1 sendok makan minyak habatus sauda dihangatkan, diolesin bagian yang sakit, terus dibalut. Ya, dibalut. Jadi setelah dibekam, lakukan terapi itu. Ya, dibalut. Nah, herbal yang mudah untuk asam urat
Nah, salah satunya adalah kalau di Indonesia itu ada rosella. Nah, madu plus rosella itu sangat baik untuk penderita asam urat, atau yang habatus sauda tapi yang serbuk. Ini sangat membantu untuk penderita asam urat. Ya, tapi yang terpenting lagi adalah terapinya. Setelah mendingan sudah bagus, nah jangan langsung bebas tidak sakit asam urat lagi. Jemur di pagi hari, ya, membelakangi matahari, pinggangnya dipanasi supaya tidak terjadi penumpukan atau pengotoran di dalam pinggang kita. Ya, jadi penyebab asam urat itu salah satunya kan kotoran fungsi ginjal kita. Ya, dari mana? Antibiotik. Makanya kajian yang lalu saya pesan, tolong minum air kelapa seminggu sekali aja. Ya, untuk membersihkan darah dari sisa-sisa antibiotik, membersihkan ginjal kita dari sisa-sisa endapan obat-obat warung yang biasa kita minum. Nah, coba sayang sama badannya, bikin jadwal seminggu sekali ya, minum air kelapa. Kalau bisa seminggu 2 kali jauh lebih bagus. Ya, tapi ini nggak ada pesan sponsor dari air kelapa. Kenapa? Tiap hari lebih bagus, tapi kantongnya yang agak sulit. Kecuali rumahnya ada pohon kelapa, kita ngambil sendiri. Ya, jadi silakan. Ya, jadi air kelapa sangat bagus. Nah, lalu air kelapa apakah kuat sampai besok pagi? Memang air kelapa tidak kuat sampai besok pagi, tapi air kelapa yang bermalam itu juga untuk obat. Ya, karena fermentasi air kelapa di dalamnya itu lactobacillus sangat banyak. Maka di situ punya hormon pertumbuhan, ada auksin kalau dalam tanaman, jadi tanaman cukup besar. Makanya sering sekali air kelapa dijadikan media untuk tumbuhnya bakteri-bakteri menguntungkan. Sama dengan kajian kita yang lalu adalah teh basi. Nah, air kelapa sebenarnya kandungannya sama dengan teh basi, tapi baunya lebih tidak enak. Ya, air kelapa. Tapi basinya dia mengandung bakteri yang menguntungkan. Jumlah bakterinya sama, 5 kali 10 maka 12. Bakteri-bakteri yang menguntungkan. Jadi kebutuhan untuk pencernaan sangat bagus. Makanya orang yang minum air kelapa, ya kalau dia diare, ya segera makan. Ya. Sama dengan orang minum teh basi atau teh yang pahit, ketika diare segera makan. Kalau bakteri jahat itu gunakan oleh bakteri-bakteri yang menguntungkan. Ya, jadi itu fungsi air kelapa. Jadi kalau untuk tadi penyakit asam urat, saran saya dibuka. Waktunya di waktu duha. Ya, baik. Silakan kelapa apa saja. Nah, dan nggak pakai isyarat. Ya, misalnya harus bapaknya yang ngambil di bawah, jangan sampai jatuh, itu kasihan ngerjain orang. Karena saya ke Cimande di Bogor, pengen tahu minyak Cimande itu betul-betul kelapa di bawah, tidak boleh jatuh ke bumi katanya. Di bawah sampai bawah. Nah, itu repotnya. Ya, jadi tidak usah yang sulit-sulit. Makanya air kelapa apa saja, mau yang muda, mau yang tua, yang penting air kelapa. Jadi kerjasama sama tukang kelapa. Ya, baik, ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, untuk hipertensi apakah efektif dilakukan bekam di kepala, Ustaz? Yang kedua, herbal apa yang cocok untuk hipertensi? Karena kan hipertensi kan kontradiksi dengan asin. Apa nggak mempengaruhi dengan organ yang lainnya? Terima kasih, Ustaz. Nah, hipertensi apakah efektif diambil di kepala? Sangat efektif. Tapi satu, kita lihat dalil bahwa Rasulullah berbekam di kepala itu bisa dihitung jumlahnya. Ya, kenapa? Karena titik kepala selain dia pertemuan dari seluruh titik organ, maka Nabi mengatakan titik 100 penyakit dan 100 kejahatan. Di dalam akupuntur juga dikatakan pertemuan seluruh organ yang menampung semua penyakit dalam akupuntur. Nah, makanya para biksu kalau mau tidur biasa ambil jarum akupuntur, dia tusuk miring. Saat tidur besok pagi dia cabut. Ya, jadi gitu. Nah, kalau kita kepala pas dicabut langsung ketawa-ketawa. Jadi, nah, titik kepala ini adalah terusan dari titik anus.
Makanya orang yang sering diambil di titik kepalanya misalnya sebulan sekali, makanya para ulama menganjurkan paling cepat 1 tahun sekali. Ya, titik kepala ini diambil 1 tahun sekali. Kalau sering, yang dikhawatirkan penderita ambeien, itu ambeiennya tidak berhenti-henti, darah. Ya, jadi kalau ditanya apakah efektif, sangat efektif, tapi tidak dianjurkan sering diambil di ala rasul atau umum-umum. Jadi hidungnya di telinga, tarik ke atas, ke kepala dibagi 2. Maka titik ini sangat efektif. Termasuk juga anak mau cerdas, anak yang tidak fokus atau kita sering sakit kepala, tekan. Jadi caranya begini. Telinga kita tarik ke atas, ambil tengah-tengahnya. Biasa ditekan itu sakit, langsung menjalar kemana-mana sakitnya. Nah itulah yang dikatakan oleh Rasulullah titik ala rasul atau umum bugis. Ya, jadi orang terkena sihir puncaknya di sini. Ya, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna racunnya mengumpulnya di sini. Yang mengganggu sistem asupan oksigen ke otak bermasalah itu ada di sini. Makanya kalau mau anak cerdas pas tidur pukul pelan-pelan ini, dirangsang. Ya atau kita tekan diputar. Nah silakan, jangan pakai palu kasihan anak ini. Ya jadi pelan-pelan aja. Nah, ini akan merangsang oksigen, jadi sehingga ketika bangun dia fresh. Ya, bila perlu kita lihat ada 4 anak atau ada 3 anak, 1 anak yang malas belajar. Nah, anak yang malas belajar setiap malam, ya sama mau bangun di terapi. Nanti kita lihat 1 bulan. Karena saya pernah mendata setiap sekolah di Bogor anak-anak yang malas. Nah, guru-gurunya saya ajarin dengan titik-titik hijama, tapi ditekan dengan jari. Jadi titik bekam yang ditekan dengan jari. Nah, salah satunya adalah ala rasul atau umum bugis. Begitu telinga. Ya, telinga itu sering kalau anak-anak itu dipijat sambil mutar. Jadi seperti orang berwudu, pijat karena di sini ada titik jantung dan ginjal yang mempengaruhi kecerdasannya. Ya. Makanya nggak boleh sering anak-anak dijewel. Ya, jadi dipijat ringan. Ya kanan kiri jangan sebelah aja, nanti kita sebelah. Ya, jadi kanan kiri. Ya, ini sangat membantu. Anak-anak yang hiperaktif, nah ini juga sangat membantu. Hipertensi juga bisa diatasi dengan itu. Jadi sambil memijat, kalau bisa berjemur. Ya, kita pijat telinga, nah sama gerak-gerakin badan. Ya, jadi kita tidak usah bicara herbalnya dulu, coba lakukan terapi-terapi sederhana. Ya, makanya beberapa orang China itu setiap pagi dia selalu gerak-gerak seperti senam-senam ringan. Nah, tapi membelakangi matahari. Mereka jarang ada penyakit hipertensi karena mereka rutin melakukan terapi dengan memanaskan tubuh, nah sehingga jantungnya kuat. Ya, lemak-lemak pada jantung bisa hancur karena ada gerakan. Nah, sama dengan ibu-ibu, Ustaz saya sudah ngepel tapi kok sakit-sakitan. Beda ngepel dengan olahraga. Ya, ngepel itu ada beban, harus selesai. Ya, jadi tidak fresh. Keringat beban. Ya, olahraga dia rileks, bisa subuh, bisa segala macam, nah maka sehat. Makanya orang yang ngepel belum tentu dia sehat untuk olahraganya. Ya, pasti sering sakit-sakitan karena ngepelnya terus anak-anak begini kan dia ngoceh begitu. Ya, jadi tidak akan sembuh. Ya, itu untuk terapi yang sederhana. Nah, yang kedua, herbal yang paling mudah untuk ini salah satunya adalah seledri. Nah, kalau kita gunakan daun alpukat itu sangat bagus untuk untuk hipertensi, tapi daun alpukat itu punya fungsi ngedrop. Ya, jadi ketika kita bisa 7 lembar daun alpukat, kita jadikan setengah gelas air dari 4 gelas atau 5 gelas, setengah gelas kita minum, nah itu bisa drop. Nah, kalau seledri tidak, memang lebih lama, ya, tapi seledri jauh lebih aman. Ya, misalnya 100 gram seledri, ya kita cuci bersih, nah, direbus, dimasak sampai beberapa menit dengan api kecil, jadikan 1 gelas air, ya 3-4 gelas jadi 1 gelas, nah itu diminum campur madu. Mau rajin, iris sedikit bawang putih, karena bawang putih juga fungsinya untuk menguatkan jantung. Ya, mau lebih rajin lagi, tapi baunya tak enak, maka ada yang bilang, ya, geprek bawang putih, rendam dalam madu. Kalau mau suka itu, walaupun baunya lumayan, tapi untuk fungsi jantung, tekanan darah itu stabil insya Allah.
seminggu aja minum madu dengan bawang putih bisa diperiksa tekanan darah tinggi stabil. Tapi memang minumnya harus tutup hidung, bau. Ya. Jadi untuk bawang putih sangat kesukaan Nabi. Bahkan saya ketemu dengan para ulama di Saudi, termasuk Syekh Ghamidi, itu imam di Damam, badannya fresh. Salah satu kebiasaan dia itu adalah minum madu dengan bawang putih setiap hari. Jadi dia jarang sakit, fisiknya cukup kuat. Ya, jadi enggak digeprek aja sampai dengan madu. Kalau di telan-telan itu saya kelongkongannya, apalagi gede. Ya, silakan. Yang mau lanang, mau wedok, bawang putih, kandungannya itu hampir sama. Gak usah pusing nyari yang lanang, yang tunggal ini. Yang penting bawang putih. Ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ada lagi bawang daya. Saya bilang fungsi dari bawang salah satunya adalah merangsang, untuk asam urat juga bagus ya, dia merangsang ginjal. Ginjal pasangannya adalah jantung. Jadi satu kesatuan antara ginjal dengan jantung. Makanya orang yang sakit jantung pasti ginjalnya masalah. Orang yang sakit ginjal pasti jantungnya masalah. Makanya kita mengobati prevensi dari jantung bisa, dari ginjal bisa. Tinggal cari mana kesukaannya. Ya, baik. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.